Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak, terima kasih udah bersedia nih meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sebelumnya, saya Muhammad Faisal Rahman, Mbak, mahasiswa Telkom University. Jadi saat ini tuh kami lagi melakukan penelitian tentang fitur-fitur pada platform website diskusi dalam ranah pendidikan, Mbak. Nah, tujuan wawancara ini itu adalah untuk memahami lebih jauh tentang fitur-fitur apa aja yang sekiranya diperlukan di platform website tersebut. Nah, jadi di sini tuh jawaban Mbak ini sangat membantu nih bagi kami untuk melakukan penelitian ini. Nah, terus mau ngasih tahu juga kalau informasi yang Mbak berikan nih itu bakalan dijaga kerahasiaannya dan ini cuma digunakan untuk keperluan akademik aja. Nah, terus sebelum mulai Mbak, Mbaknya ada pertanyaan atau mau langsung mulai? Mungkin bisa langsung mulai aja. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi di sini saya akan memberi 10 pertanyaan ya, Mbak. Nah, langsung aja yang pertama, eh, apakah Mbak pernah nih mencari jawaban untuk sebuah pertanyaan akademik nih, Mbak? Mungkin kalau misalnya untuk mencari jawaban menggunakan platform itu saya sering, apalagi ketika saya diberikan tugas, mungkin sama guru, dan mungkin ketika saya nggak ngerti juga ya Kang, jadi kayak membantu aja sih kalau nyari jawaban lewat platform itu. Oke, kira-kira Kalau biasanya saya pakai yang udah familiar, itu GPT, Brandly atau nggak Collearn. oke, berarti GPT, Brandly atau Collearn ya, Mbak ya? Iya. Oke, lanjut. Yang biasanya Mbak cari di platform tersebut dalam bidang akademik nih, apa? Tentang apa? Misal MTK kah mungkin atau soal apa? Kalau biasanya saya cari itu matematika, karena matematika kadang saya kurang ngerti juga, jadi emang butuh bantuan dari platform digital, entah itu video atau teks gitu. Terus biasanya bahasa Inggris, itu supaya bisa ngelancarin vocabulary saya aja. Sama biasanya saya sering bahasa Indonesia. Oke, oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, eh Mbaknya pernah nggak kesulitan dalam mencari jawaban di platform-platform yang udah Mbak tadi sebut? Sering Kendalanya banget. seperti apa gitu? Oh, sering. Sering banget. Oke. Kadang kalau misalnya saya nyari jawaban gitu kan kadang nggak sesuai ya, apalagi kalau matematika. Kadang angkanya beda, entah itu x-nya beda atau tanda plus minusnya itu beda. Hmm, Jadi biasanya saya suka supaya gak salah juga saya suka ngerjain bareng teman sih. Jadi kayak supaya biar mastiin lebih baik aja. Karena meskipun kita udah cari jawaban lewat platform itu nggak bisa 100% langsung percaya kan. Tapi hmm. ya pasti ada kesulitan lah Oh, gitu. jadi tidak terlalu bisa dipercaya gitu ya, Mbak ya? Bisa jadi Iya, mungkin ada kesalahan tulisan dan lain-lain ya. iya, tuh. Oke. Nah, selanjutnya kalau dari Mbaknya sendiri lebih suka jawaban dari pakar, komunitas, atau AI atau mungkin nggak masalah nih, yang penting jawabannya benar dan logis gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakar karena kalau saya pribadi itu saya juga lebih suka kalau misalnya interaksi langsung. Dan kalau misalnya lewat video itu saya lebih ngerti. Kalaupun lewat AI sebenarnya senang-senang aja, tapi mungkin balik ke pertanyaan kayak sebelumnya, kadang kan belum tentu benar ya pemahaman kita sama pemahaman AI itu kadang beda. Jadi kayak saya lebih suka pakai pakar. Mungkin kalau untuk menjawab kalau disuruh pilih platform atau pakar, saya lebih suka pakar. Oke, baik. Sangat menarik. Nah, selanjutnya format jawaban yang Mbak suka apa nih? Foto kah atau video atau hanya teks atau dari ketiganya nih dicampur? Gimana? Tergantung situasi kalau saya. Oh, tergantung situasi. Video itu kalau misalnya saya lagi bener-bener pengen banget tahu gimana cara ngerjain soal tersebut, seluk-beluknya dari nol. Tapi kadang kalau misalnya kepepet, itu saya lebih suka pakai foto atau semisalnya teks. Jadi kayak supaya lebih gampang langsung ada jawabannya. Tapi kalau untuk belajar, bagusnya menggunakan video karena kita jadi lebih tahu juga sih kayak teknik-tekniknya, terus kayak caranya supaya bisa dipakai juga buat ngerjain soal-soal berikutnya. Tergantung situasi berarti ya, Mbak ya? Ya, betul. Oke. Selanjutnya nih, kalau menurut Mbak, penting nggak ada fitur verifikasi jawaban gitu? Atau
fitur yang memberi rating pada sebuah jawaban. Kira-kira menurut Mbak gimana? Penting, Penting ya? penting sih kalau saya. Karena saya meskipun nyari jawaban lewat platform itu nggak langsung percaya 100% gitu aja. Hmm, Saya biasanya kadang kalau misalnya nyari jawaban pun itu saya suka ngerjain dulu sendiri. Terus kalau misalnya emang saya ragu, saya baru cari jawabannya di platform. Karena kan 100% nggak bisa dipercaya ya. Kadang saya juga suka tuker-tuker jawaban gitulah sama temen kalau misalnya ini apa kurang kurang percaya diri gitu sama jawabannya. oke Verifikasi oke. itu penting ya supaya jawabannya juga benar terus gak asal-asalan. Bisa dipakai buat belajar juga. Oke, baik baik baik. Lalu untuk selanjutnya, pernahkah Mbak nih sebagai penanya mungkin atau yang ingin posting di platform sosial media atau platform pembelajaran lain, pernah merasa malu nggak? Malu kalau saat ini sih belum belum pernah karena ya itu buat kebutuhan diri sendiri ya. Jadi kayak untuk apa Hmm, malu sih kalau saya pribadi. Sampai saat ini belum sih, belum pernah ngerasain. oke oke. Menarik menarik. Nah selanjutnya, kalau untuk misalnya di suatu platform tuh ada fitur anonimus nih Mbak yang bisa tidak ya apa ya, yang tidak memberitahu identitas Mbak nih. Kira-kira menurut Mbak gimana? Berguna kah fitur anonimus gitu? Kalau untuk fitur anonimus, menurut saya berguna aja. Mungkin untuk orang-orang yang emang malu data dirinya ketahuan sama orang lain itu mungkin penting. Tapi untuk saya pribadi, saya nggak menggunakan fitur itu sih karena balik lagi ya udah saya cari jawaban buat diri saya sendiri. Jadi ya udah Hmm, gitu. oke oke oke. Terus selanjutnya, kalau misal ada fitur komunitas Mbak untuk berdiskusi nih terkait pelajaran atau mungkin mata kuliah, kira-kira Mbak berkenan nggak pakai fitur tersebut? Berkenan banget, berkenan banget. Karena mungkin selain nanti saya bisa tanya-tanya soal mata pelajaran, itu juga bisa memperluas relasi saya kan. Terus kayak bisa Hmm, nambah teman-teman baru juga, kayak cara belajarnya juga kayak gimana, ranah lingkungannya seperti apa. Jadi mungkin kayak lebih seneng, lebih enjoy juga. Jadi ada teman belajar, apalagi buat apa ngobrolin soal pelajaran gitu. Jadi saya kalau ada komunitas gitu sih tertarik fitur gitu. oke. Berarti sebenarnya tertarik sekali ya Mbak ya? Banget tertarik banget. Oke oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Pertanyaan ke-10. Kalau misal ada fitur statistik pada profil seseorang gitu, menurut Mbak bagus nggak? Kayak misal bisa melihat seberapa populernya dia atau seberapa sering dia menjawab pertanyaan orang-orang gitu. Kira-kira gimana? Menurut saya penting karena bagi saya juga kalau mau nyari jawaban dari orang itu kadang suka ngeliat dari berapa banyak terima kasihnya atau berapa Hmm, banyak komentarnya itu kalau di Brandly, kalau di Callern biasanya berapa banyak orang-orang yang like si video itu. Jadi kayak saya lebih percaya juga. Terus kalau misalnya saya pribadi, saya juga dulu pernah jadi orang yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan gitu di Brandly dan tingkat followers di Brandly itu benar-benar menentukan kalau orang itu percaya sama jawaban kita. Jadi hmm, menurut saya itu sangat penting juga supaya orang-orang juga makin apa ya makin suka gitu lah sama jawaban kita, makin percaya terus emang jawaban kita tuh bagus gitu. oke. Jawabannya keren-keren ya Mbak ya. Oke Mbak, Terima kasih. mungkin itu aja, cuman 10 pertanyaan sih, gak lebih. Hmm, Sebelumnya makasih lagi nih udah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengisi wawancara. Makasih ya, makasih banget. ya sama-sama.